kita makan selain bebek di Bebek Kaleo. Assalamualaikum, hai guys. Nih hao dajahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini Iya, kita guys. kembali lagi dengan makanan selain. Iya. Dan episode kali ini kita makan selain bebek di Bebek Kaleo. Coba komen di bawah di daerah kalian tuh ada bebek kaleo atau enggak. Tapi Iya. kalau di daerah kita tuh lumayan banyak bebek kaleo dan termasuk pionir ya. Betul. Bebek tuh dia kayak terkenal lah gitu. Betul guys. Atau kalian komen di bawah bebek langganan kalian tuh apa sih? Ya betul Betul banget. banget. Karena aku tuh suka banget sama bebek. Saya juga suka sama Aku bebek. juga suka banget sama bebek, bebek paha gitu. Iya. Aduh. Pokoknya gue kalau ada pilihan bebek sama ayam, gue pilih bebek. Tapi bebek itu tergantung yang masak loh guys. Kadang bau. Iya. Kadang bau, benar, kadang benar, alot. Iya. Bener. Tapi kita kan ini makannya selain. Oh iya, jadi kita aman. bebek. Jadi kita aman. Oke. Tapi kan ini makanan langganan kita, bebeknya. Kok aman? Maksudnya? Kan nggak bau. Kan Oh iya, maksudnya Oh kalau iya. di sini udah terjamin aman bebeknya. Iya, betul. Cuman hari ini kita lagi tidak makan bebek ya guys. Iya, karena kita kan makannya selain Selain bebek gitu. Nanti kita unboxing ya. Pokoknya kan kita di episode sebelumnya juga kan mesen makanan yang emang kayak misalnya sushi. Selain. Ya selain sushi di sushi teh gitu. Ini selain bebekan. Jadi aku pesennya bebek. Ayam. Ayam. Ini pertama kalinya aku mesen ayam di Bebek Kaleo. Masa? Iya. Oh iya, gue juga. Gue nggak pernah mesen ayam di Bebek Kaleo. Kecuali gue pernah nggak ya? Kalau gue lagi kere harusnya gue pernah. Karena ayamnya itu cuma 19.000. Oh. Dan kalau bebek kan you know lah. Karena gue kesana gue mau makan bebek gitu. Tapi menurut gue sambal kaleo enak banget. Gue bisa makan nasi sama Tapi sambal gue Setuju. sukanya yang bawangnya doang. Gue juga. Apa ya, akhir-akhir ini gempar banget kayak selingkuh, KDRT. Tapi Kayak pusing banget tapi dan di luar itu semua. Oh, udah dikit. banyak ya kayak gini-gini ya. Bukan. Apa? Gue lagi fokus sama Megatrust. Wah iya sih benar. Dikit cuy. Tapi lu udah beli peluit? Iya. Hah? Fluid? Ya udah beli peluit. Buat apa? Oh, nandain kalau amit-amit. Iya, tahu. Bayang Terpisah gua. dengan keluarga. Karena gue ngeliat di TikTok ada orang bikin konten ini nggak pernah terpikirkan sama gue sebelumnya. Jadi dia bikin konten kayak gini. Kalian tahu nggak yang hal yang paling menakutkan saat Megatrust terjadi itu bukan saat gempanya, tapi Setelahnya. Terpisah. bukan saat gempa kalian terpisah sama keluarga kalian tuh mencar-mencar, ada yang lagi di sekolah, ada yang suami lagi kerja, ada yang di rumah, itu yang paling menakutkan. Bener. Kan Iya juga lagi bung kayak kan akhirnya gara-gara semalam kita ngebahas Megatrust, terus akhirnya gue ngomong kan cerita lama lagi gue kan, terus dia flashback ke gempa 2009. jadi Agung ini salah satu korban Iya, gempa korban Aceh. gempa. Padang. Padang. Dia trauma ya? Iya, dia tuh trauma banget. Sampai kalau misalkan setelah gempa 2009, misalkan kayak AC gue kan suka tek 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 tek. Suka nggak sih AC kalian bunyi gitu? Iya. Bunyi AC lah. Kalau udah dia ngalamin kayak gitu pas di Padang, itu udah panik semua orang pasti. Kenapa? Udah nggak takut gempa. Kan bunyi kretek-kretek tembok Karena kan? Oh. karena pas kejadian gempa itu kata dia benar-benar bumi itu bunyi. Oh, gitu. Gini bunyi. Bum bum kayak gitu. Bener-bener kayak gini, diguncangnya tuh gini. Ya Gini Allah. dulu, terus habis itu kayak gini. Gua nggak bisa kebayang sih, kayak kita kan gempa biasa paling gini-gini doang ya. Terus kayak gini, ini gempa ya gimana? Jadi tuh sampai bener-bener jalan tuh nggak bisa. Jadi kayak emang bener lo tuh tiarap. Motor yang berjejer itu roboh semua. Karena kalau jalan pasti jatuh-jatuh gitu. Iya. Sampai bener-bener kepisah kan sama keluarganya, sama kakaknya kan. Dia di Bandung sama kakaknya kan. Kepisah sama kakaknya dan ketemunya tuh besok pagi. Terus numpang tidur di dalam mobil orang. Paham gak sih kayak, dan lu masih pakai baju sekolah. Ah, Bung, sekolah posisinya. Oh, ya 2009 ya. Wah. Tumis bunga pepaya ya? Iya, buaya. Ini Jamur. tumis jamur. Ini sayur lodeh. Ini sayur asem. Silakan diambil Wah, ini sesuka kalian. Gua mau deh ini. Nih, tahu tempe. Siapa yang mau tahu tempe? tahu deh. Jalannya ada ayam kremes, tahu, sambel. Dapetnya sambel yang merah. Ada kemangi, ada timun sebenarnya, tapi timunnya aku oper. Ayam bakar, nasi, tumis bunga pepaya, jamur, sambal mangga, sambal bawang, timun,
Lengkap deh. Lengkap. Lengkap banget, ada semuanya. Ini sate apa, Bim? Sate bebek kan? Hati ampela. Oh, Mau hati ampela. Ini ada hati, ada ampela. Enggak, lu aja. Oke, sekarang aku mau makan si ayam bakar ya guys. Ayam bakar ini harganya kalau di menu tadi aku lihat cuma 19.000 sekian. Pakai sambal ultimate-nya, pakai nasi. Cobain. Buat Tahunya the best. Tahunya gue sambal. Ayam kremes. ayam kremes, ayam pakai sambal, terus pakai tahu, kita gabung aja ya. Pakai kemangi tidak lupa. Kemangi, bener kan kemangi? Bener, kemangi. Benul. Bismillah ini. Edan enak banget. Lihat nih, campuran sayurnya. Enak banget ya. Terus pakai sambal mangga. Sambal mangga ternyata nggak kecut-kecut banget. Bismillah. Nikmat banget. Mantap. Ntar kita lanjutkan gempa Padang itu ya. Gue beneran pengen denger. Karena pergempaan ini gue punya cerita juga. Cabai hijau. Terus ada ini guys, sate guys, ampela. Ini ayam kampung semua loh kita. Berarti Jadi, ini gurih. harganya bukan 19.000. Iya, tadi yang ayam biasa ya. Ini kering banget makanan gua. Cocokin sambal. Terus suka sambal itu nggak? Mangga. Suka. Tapi enak kok, nggak pedes menurut gue. Oh iya. Cah jamur. Cinta banget gue sama abangnya yang iket. Gampang ya dibukanya Easy ya. to open. Setuju. Mangga pakai bebek apa ati. Pedes gak? Enggak. Enggak kan? Karena sambal mangga adalah sambal yang sering Arvel pesen juga. Jadi menurut gue memang gak pedes. Oh, Approve lah buat orang-orang yang gak suka pedes. Kalau gue personally sukanya ayam kalau digoreng biasa dibakar gitu, ayam Negeri. biasa negeri. Kalau misalnya direbus jadi kayak sup-sup herbal gitu, Nah, ada itu ayam. Oh iya ada ya. ada. Jadi Hainan gitu, Hmm. kampung. Karena kalau misalnya digini tuh alot banget ayam kampung tuh menurut gue. Dia kecil banget. Untuk si bunga pepaya juga nggak pahit nggak pahit ya. menurut gue. Emang udah tempat bebek paling the best bebeknya. Tapi ayamnya oke. Ternyata tetap paling the best. Ya. Gimana Agung? Dia akhirnya ketemu sama kakaknya paginya, terus Tapi rumah udah retak-retak, tapi nggak rubuh ya. Tapi memang retak parah banget. Terus habis kayak gitu, akhirnya di malam itu kata Agung tuh hujan deras, listrik mati. Di malam itu tuh sebelumnya. Enggak, di malam kejadian Sudah. gempa. Kan gempanya kalau nggak salah sore ya. Jadi di malamnya itu kan udah pada roboh ya. Terus listrik mati, hujan deras. Bayangin dah. Terus lo pisah sama keluarga lo. Lo gabung sama orang-orang. Ya udah akhirnya ketemu sama kakak sepupunya, ketemu lama kerabat-kerabat kan. Tapi besok paginya tuh, ya udah besok paginya langsung orang tuanya ke Padang Kota kan. Nyusulin. Ternyata sepupunya Agung ini meninggal ketimpa bangunan. Oh. Dia kerja kan. Dan memang itu kayak kota mati beberapa bulan. salah. Oh, bukan hitungan minggu. Bulanan, Bim. Lama ya berarti ya? Lama. Kayak banyak banget kan hotel-hotel besarnya juga pada roboh. Terus kayak gitu. Kayak apa tuh? Setelah itu kan akhirnya dikasih kayak sirine kayak buat imbauan kalau misalnya nanti ada gempa, ada apa. Ya alarm gitulah bunyi. Udah dikasih kayak gituan. Jadi kalau misalnya nanti mau terjadi sesuatu, Ada screener. terus setelah gempa 2009 itu isu Megatrust kan. Jadi tuh orang-orang Padang tuh udah pada panik banget karena isunya adalah Lebih ya, gede lagi. akan tsunami. Terus yang Pulau Mentawai tenggelam. Hilang. Tapi ada Mentawai itu sebelum Padang ya guys kalau dari laut. ya, Jadi Padang itu dihalangi sama Mentawai kalau dari laut samudra ya. bawah tuh. Ya, kayak gitu lagi sekali nanti di peta dah. Terus sampai bokap temennya kan ada yang kerja di mitigasi bencana kan. Itu bener kayak kantong mayat gitu tuh udah disediakan. Iya kayak stream shark gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Terus kan sekarang ada lagi kan yang Megatrust ini nih. Nggak tahu dah. Jadi kalau cerita gue tentang gempa, gue udah pernah cerita deh. Apa? Gempa Aceh. Kenapa? Jadi dulu tempat kerja bokap gue itu ada anak magang. Kayak anak magang deh, gue lupa. Oh iya. Gue masih kecil, gue udah pernah cerita kan? Yang cewek itu ya? Iya. Tadi detailnya gue lupa. Dia magang di sana. Jadi dia ternyata orang Aceh. Jadi begitu kejadian gempa Aceh, gue bener-bener lihat dia histeris, dia nelfon keluarganya nggak bisa, apa segala macam nggak bisa. Aceh kan gede banget, Aceh itu jatuh guys. Iya tahun yang 2004. tsunami. Iya tsunami.
Oke. Gue bener-bener lihat banget dia nangis-nangis, histeris segala macem, nelfon keluarga nggak bisa, pokoknya dia connect sama keluarga itu nggak bisa. Akhirnya setelah terconnect ternyata dari satu keluarga sisa ayahnya doang. Dan ayahnya pun kakinya tuh kena bangunan, jadi kayak luka bonyok gitu. Akhirnya ayahnya ke tempat kerja bokap gue. Konsulin. Ya, terus akhirnya ayahnya dibawalah ke tempat kerja bokap gue kan. Lama tuh, lumayan lama di sana. Tapi buset galak banget. Jadi kalau misalnya di masjid ada anak-anak itu suka dimarahin. Anak-anak berisik. Iya, padahal gue liat di story lo harusnya anak-anak yang berisik itu jangan dimarahin ya Bim ya. Bukan nggak dimarahin sih. Nanti jadi trauma ya. Iya, dikasih taunya dengan cara yang lebih tepat, pendekatannya. Kayak, jangan berisik ya. Ini buat tempat ibadah. Tapi bukan sampai yang dia Iya, jangan sampai udah pulang sana. Di sini bikin berisik doang. Kasihan. Soalnya itu gimana pun juga anak kecil penerus kita Betul, setuju sih. buat masa depan. Setuju sih. takutnya mereka jadi trauma ya, mau main ke masjid, Iya. jadi nggak suka, yang harusnya itu tempat jadi nyaman buat mereka jadi nggak nyaman ya. Begitulah kalau yang gempa-gempa. Makanya waktu Megatrust ini, gue bilang kan, dulu waktu gue masih single, gue ngerasa semua yang mau terjadi di dunia ini gue Bodo masih amat. kayak ya udah gitu, ngerti nggak sih? Tapi setelah punya anak tuh jadi kayak, paniknya berlebihan banget. Gue bener sampai mikir sekarang ini, gue masukin susu Dinda harus berapa ya di tas? Kan katanya kita dihimbau untuk menyiapkan tas siaga bencana kan. Iya. Gue tuh bener-bener kayak, ini apa aja harus gue masukin susu Dinda, dan bener-bener yang di otak gue tuh Dinda doang. Parah banget ya. Harusnya kan gue mikirin juga Arvel gitu. Maksudnya mungkin karena di otak gue ya Arvel bisa urus dirinya sendiri, Iya. gue ngurus diri gue sendiri. Nah, kita sama-sama nyiapin, tapi kalau Dinda kan yang harus mikirin banget gue dan Arvel gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak, ini ntar gue lagi gini, ih, gile. Apalagi di TikTok karena gue sering cari tahu tentang Megatrust, akhirnya di TikTok tuh muncul orang-orang udah nyiapin segala macam gitu. Oh iya. Sampai ada beberapa orang tuh bikin konten kayak, ini cuma aku doang gak sih yang panik tentang Megatrust gitu. Terus isi komennya ternyata setelah gue baca, enggak, kamu gak sendirian, aku juga udah prepare tas siaga gitu. Dan banyak orang yang udah prepare tas siaga. Soalnya yang update BMKG kan ya? Ya. Jadi kayak udah bukan isu lagi gitu loh. Kan soalnya apalagi multiple coy. Kayak yang waktu itu Sesar Lembang, Oh iya tuh gue tahu tuh. sekarang yang Megatrust. Terus itu kan ya kita kan emang ada di garis rentetan gunung berapi kan. Yang aktif. Jadi sebenarnya yang menurut gue ya, gue nggak tahu deh secara ilmu geologis gimana. Tapi seingat gue tuh gempa, pergeseran lempeng itu semua tuh berpengaruh terhadap aktivitas gunung berapi yang aktif. Jadi itu yang gue takut sih, maksudnya bukan sekedar Megatrustnya aja, tapi dampak setelahnya, dampak yang ditimbulkan gitu. Ngerinya lebih fatal lagi. Ya berdoa aja guys. Lebih baik lagi kalau misalnya kita tuh setiap bencana itu ada hikmahnya, misalnya. Hikmahnya jadi ingat Iya. akan dosa-dosa. Itu lebih baik lagi dibanding kita nelen bencananya gitu aja gitu. Benar. Gue juga udah pasrah gitu, maksudnya kayak ya udahlah. Karena akan terjadi juga gitu ya. Iya ya kan, Kita kan kun faya akun. Mau gimana lagi? Tapi ujung dunia iya. juga bakal. Tapi itu balik lagi, walaupun kita sudah pasrah, tapi ada baiknya kita Tapi berusaha, prepare. iya. Itu Gitu, tetap maksudnya prepare tas siaga. Jadi yang nggak pasrah bener-bener pasrah. ya kayak ya udahlah, karena yang gue baca Bim, banyak banget orang tuh kayak gini. Orang-orang yang tuh mikir kayak gini. BMKG cuma cuma ngasih himbauan aja. Kapan terjadinya? Ya nggak bisa. Kan BMKG bukan Tuhan. Gila kali lo mau Megatrust. Dan itu banyak Bodoh loh. banget, demi apa sih? Yang nanya, kapan? Jangan cuma ngomong doang, kapan? Gitu, Jangan ngomong doang, buset lu berdoa tuh sama Tuhan lo, tapi gue gak mau ya. Ya waktu itu kan gue Lo aja yang kena gempa sana. ada yang reply story gue juga, yang akhirnya gue reply lagi di story. Apa? Ya? Iya, yang gue infoin soal kesiapan gitu-gitu. Oh, Dia balas, kapan bang gempanya? Ya gue juga bingung jawabnya gimana. Misalnya nih, banyak juga orang Indonesia tuh yang kayak gini. Kita udah dikasih himbauan untuk prepare ini itu, tapi banyak juga yang kayak, ya udahlah, pasrah aja lah, ngerti nggak? Bener. Iya. Tapi pasrahnya tuh bukan yang Pasrah yang bener-bener pasrah ya jadinya. pasrah yang bener-bener ya udah kalau terjadi deh, gitu. Paham gak sih? tapi lo dokumen penting semua udah jadi satu tempat. Nah itu, Itu kan suatu bentuk. pokoknya jadi satu tas aja udah, satu dokumen penting. Setidaknya ada 1 liter air lah. Terus cemilan buat sehari lah. Ya secukupnya tas aja. Masalah takdir kita meninggal kapan kita nggak ada yang tahu, cuman at least saat itu terjadi kan kita sudah dihimbau nih untuk prepare tas siaga bencana apapun loh guys. Iya. Bukan Megatrust aja, amit-amit ada kebakaran apa Iya, segala iya. macam tuh itu kan namanya bencana gitu. Jadi yang gue takutin tuh kita sudah dihimbau, tapi masyarakatnya tuh masih yang kayak ya udahlah ntar aja lah, paling isu, paling ini cuma untuk pengalihan isu, paling ini itu paling gitu, paham gak sih? Benar setuju. Kita udah nggak usah ngomongin gempa, nggak usah ngomongin bencana lain deh. Listrik mati di Jakarta yang sepulau Jawa itu aja, kita
kita udah kayak lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tau nggak? Uang cash nggak ada, kita telepon nggak bisa. Itu padahal itu bukan gempa ya guys, bukan yang gitu-gitu, tapi listrik mati, kita kepisah dan kita nggak bisa ngubungin aja tuh udah menurut gue udah kayak susah banget. Gara-gara listrik mati, lu tau nggak? Ikan gue mati 20 ekor. 3 hari kan? Tapi bisa disimpulin berarti ya. Itu baru sesimpel listrik mati. Gila, sedih banget, itu bener sedih banget. Pas kita makan lagi pas listrik mati, pas nggak bisa bayar m-banking, aduh. Makanya itu Token ketinggalan di rumah gua. Enggak. Itu punya cash kayak 300.000, itu kita bener-bener kayak kita makan apa nih yang kenyangin karena cashnya sih segini-segininya. Iya, Kita iya, ngambil iya. uang nggak bisa, apa nggak bisa? minusnya digital gitu guys. Iya, bener. Suatu saat kita udah semua Dilumpuhkan. digital, dilumpuk. Benar. Jadi ketergantungan sama satu hal. Iya benar. Kitanya manusia. Takut semoga tidak terjadi, tapi Amin, ya Allah. gue doain terbaik aja. Bener, amin ya Allah. Semoga nanti aja beribu-ribu tahun lalu lagi lah itunya ya, terjadinya kalau emang mau terjadi. Bener. Amin ya Allah. Tapi kalian tau gak sih yang apa sih namanya ya, yang danau yang udah mengering, yang kata tanda-tanda Euphrat, kiamat Sungai Euphrat. itu udah mengering banget ya? Kalau Udah Tiberias lama. belum ya? Kalau gue mau nyaranin video satu channel sih. Menurut gue nih, tapi menurut gue di situ penjelasan dari Ustadz Rahman siapa gitu. Kalau kalian penasaran, tapi Iya, ini berkaitan dengan yang tadi Euphrat itu. gue penasaran. Lu nonton di channelnya Bang Fajar tuh, RJL. Heeh. Yang ini yang playlistnya dia tuh yang akhir zaman Sama Ustadz. sama Podcast. Ustadz. Ya dia ngobrol biasa, tapi yang part satunya sama Ustadz Rahman. Di situ dia Ustadz. Kenapa gue merekomendasikan? Karena Ustadznya itu cara ngejelasinnya enak, mudah dimengerti, dan Nggak belibet ya? gak belibet dan detail. Dan semua itu berdasarkan Al-Quran pasti, sama berdasarkan ilmu-ilmunya dia yang dia punya lah. Bener-bener semua tuh ada jawabannya. Dan gue dari situ gue makin percaya. Iya, hari akhir ya ada, dan tanda-tandanya emang udah bener-bener banyak Iya. banget. Soalnya kalau misalkan gue sering diskusi sama lagi gue, dia bilang, makanya kenapa sholat subuh itu kayak ibaratnya kayak sakral gitu loh. Karena kalau orang-orang yang nggak beriman. bukan orang-orang yang beriman yang tidak ketemu hari kiamat, dia akan meninggal itu subuh. Jadi kan orang beriman. Oh, yang orang beriman meninggal duluan ya? Iya, jadi dia nggak akan ngelihat matahari terbit dari mana. Dia nggak ngerasain kiamat goncang-gancing dunia tuh nggak ngerasain. Iya, jadi dia udah meninggal pas saat subuh. Agung bilang kenapa sholat subuh itu benar-benar sakral banget, yang kayak kayak setannya tuh banyak banget lah ibaratnya. Padahal gitu cuma kan. 2 rakaat. Iya. Kalau kata mak gue, orang Yahudi takut ngelihat orang Islam sholat subuh, berjamaah subuh. Oh iya. Nggak tahu kalau dia ngomong kadang suka. Iya. Tapi nggak tahu dari mana. tapi pas gue denger pas diskusi gitu gak, iya juga ya. Kayak orang-orang yang beriman dia nggak akan ngelihat kiamat ya, dia udah meninggal pas saat subuh, dia subuhan gitu loh. Serem ya, soalnya emang tanda-tanda akhir zaman udah ini banget sih. Takut banget gue. Pokoknya gue seneng nih nonton aja sih kalau mau dapet sedikit pencerahan gitu. Yang gue kepo, Dajjal udah turun belum? Nah, gue kaget banget di situ diceritain Dajjal itu udah dari zaman Nabi. Cuman dikunci. Soalnya kan yang Dan kayak dan penjelasan soal lambang sebuah negara yang kita kutuk itu ada penjelasannya iya. antara setan dengan antara jin dengan Dajjal. Tahu Itu semua relate. Gue sampai nontonnya gue tercengang-cengang. Anjir ya juga ya, anjir. sampai kayak kan di Al-Quran ada kayak burung terbang terbuat dari besi gitu nggak? Itu pesawat. Kayak pas gue kan gue nggak tahu ya, gue kayak anjir iya juga ya pesawat ya, jadi gue kayak iya ya gitu. Al-Quran udah sampai ujung lah, Iya. sampai akhir tuh dia Iya. udah tahu semuanya. Iya, jadi gue kayak iya loh sekarang udah ada semua gitu loh. Iya. Nah, yang gue penasaran sampai sekarang, yang katanya orang Yahudi ngumpet di balik pohon, terus pohonnya ngasih tahu. Iya. Nah, pohon yang ngasih tahu ini bentuknya apa? Oh iya. Kalau burung besi itu adalah maksudnya pesawat. Paham. Nah, gue sampai sekarang nggak tahu. Kan kalau secara logika kan nggak, ya pohon bisa ngomong gitu. Apa itu pohon beneran kayak gini terus tumbang, jebret? Yang kayak daerah Arab udah banyak hijau aja udah kayak. Wih, itu pas yang gue tahun 2019 tuh, gue awalnya kan nggak percaya gitu-gitu ya. Sampai ustadz itu ngomong, nah ini kan pas waktu itu yang keliling-keliling itu tuh, bisa dilihat nih, ini dulu bukit Rasulullah lah, suka begini-gini gitu. Terus emak gue ngomong, ih beneran jadi hijau ya gitu. Pas gue liat, iya anjir hijau, gue langsung merinding. Di tengah gurun gitu ibaratnya Iya gitu kan. cuy, bener-bener hijau. Maksudnya gue kalau orangnya kan kalau gak lihat langsung gue biasa aja gitu. Terus gue langsung aduh deket banget ini. Gue belum ada. Kalau Bima kan udah umroh. Gue juga You've been belum ada. driving continuously for 3 hours and 30 Kita lagi ngobrol. minutes. Oke, terima kasih udah dikasih tau. Gue belum ada. Gue juga belum ada. Nyokap bokap gue udah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu menurut gue keputusan yang sangat tepat, karena kalau enggak pun uangnya gue nggak tahu kemana itu sekarang. Iya benar. Apa nggak lu maksud? Paham. Bener. Bener banget tapi bener banget. Karena sekarang tuh bener-bener uang di kita tuh mau dikasih seberapapun menurut gue Cepet banget gitu sih. Bener.
Bener banget. Tapi ya gitu, semakin banyak penghasilan, semakin banyak juga pengeluaran. Iya. Tidak dibikin-bikin guys. Udah nahan-nahan. Iya kayak, tapi tiba-tiba ya memang harus keluar. Iya, Kayak aneh ya. Iya. Padahal Hari- kita lagi nggak konsumtif ya. Iya bener. Kayak hari ini aja kan udah lama gue nggak imunisasi. Hari ini gue harus imunisasi gitu kan. Iya kan, kayak ya gitulah guys. Nah tapi ya gitulah, kita syukurin Namanya kita masih juga iya kehidupan. betul, kita masih dikasih rezeki, masih bisa ngelakuin hal itu gitu. Iya. Kita dijauhkan dari bencana itu udah Betul. rezeki cuy. Gue pengen banget tau umroh bareng gitu. Yuk, pengen banget gue, gimana cara? 2025 lah diikhtiarkan. Amin. Nabung dari sekarang gitu. Amin, semoga Bisa bisa lah. dipercepat gitu. Yang penting kita udah niat baik. Iya. Bisa lah. Sisihin sebulan. Anak kalian juga udah pada gede. Bawa Iya, anak kan? Iya. Iya, Bawa. bawa anak. Iya, siapa tahu kan ada aja cuman emak bapaknya doang. Gue emang sambil nunggu anak gue ngerti gitu, seenggaknya ngerti. Oh ini masjid gitu. Apa-apa, mau banget gue Kok juga. rame banget ya HP ku ya, guys. Mau banget guys, doain ya guys ya. Ya doain ya guys ya. Amin. Yang penting kita udah niat baik, insya Allah ada jalan gitu ya. Semoga kalian juga niat baiknya betul. diaminkan. Semoga Iya. kita diundang ke rumah Allah. Amin. Oke. Lo kan suka video ini? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kami kita. Sarangi. See you next video. Bye. Bye.